Mencari menteri ideal Jokowi, itulah yang menjadi tema dalam Prime Time Talk kita malam ini. Bang ya, silakan dilanjutkan ya tadi. Soal dikotomi parpol dan non-parpol. Kemenangan partai politik dalam pemilu legislatif ya, itu perjuangan 10 tahun oleh kader-kader PDIP. 2004 kalah, 2009 masih kalah, 2014 dia menang. Jadi kader-kader bergerak sama 10 tahun lamanya untuk menang ini kan. Lalu 3 bulan kemudian setelah menang pileg ya, lalu dia berjuang untuk memenangkan calon presidennya yang dipercayakan kepada Jokowi pasangan JK kan, dan didukung oleh 4 partai politik pendukung kan, Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI kan gitu kan. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah, dan relawan ya, yang ingin saya katakan di sini bahwa kemenangan pilpres, kemenangan pileg itu bukan jatuh dari langit. Ya. Itu bukan kerja keras juga ya. Iya kan gitu. Nah sekarang kenduren nih, selamatan, tumpengan. Lalu yang makan orang-orang luar, kita nggak diajak. Dan Jokowi juga dengan pasti kata lain tetap akan ada bagi-bagi jatah juga dong. Nah itu tapi kan syaratnya profesional itu tadi. Jangan dikatakan profesional itu artinya di luar, di kampus itulah profesional. Bukan. Profesional itu that is the right man. Memang dia orang itu kapasitasnya bisa di tempat itu kan, latar belakang pengalamannya, dan dia selama ini juga memang bersih. Di orang parpol banyak seperti itu. Tetapi kalau tidak ada jangan dianukan. Misalnya saya sekarang. Itu jangan diada-adakan ya orang parpol. Diminta sama Pak Jokowi misalnya, Bang, ini depan ini kriterianya begini. Saya cari di partai saya nggak ada memenuhi, saya akan nolak, nggak ada. Oke, Mas Musa sih. Ya buat saya harapan masyarakat terhadap Jokowi ketika dia terpilih menjadi presiden adalah membuat perubahan. Sehingga kemudian menteri-menteri yang dipilih itu harus punya gagasan-gagasan cerdas untuk mendukung programnya Pak Jokowi, yaitu membuat perubahan. Sehingga di kabinetrakyat.org ya kita utamakan orang-orang ini bisa, para kandidat ini bisa mengeluarkan gagasan-gagasan terbaik mereka untuk Indonesia. Salah satunya ketika kita melakukan uji publik di Acacia Hotel tanggal 6 kemarin, itu kita paparkan, mereka diminta untuk membuat tawaran program-programnya. Usulan yang cukup baik buat saya, yang sangat baik ya, cerdas dan kemudian bisa menyelesaikan beberapa persoalan ke depan, itu salah satunya diusulkan oleh kandidat Menteri SDM, Bapak Insinyur Poltak ya. Dia bilang, dia siap untuk memberantas mafia migas. Kemudian tawaran yang kedua, dia siap untuk memberikan tambahan pendapatan negara sekitar 421 triliun rupiah dengan program-program yang dia buat. Kemudian ada kandidat dari Menteri Kesehatan Ibu Ripka, dia siap untuk membuat tidak ada pasien yang ditolak di rumah sakit. Persoalannya adalah ketika misalnya ini Bang Yos dan juga Mas Musasi, misalnya orang parpol seperti itu, walaupun dia profesional, tetapi kan juga ketika dia datang ke sana sebagai orang partai politik, biasanya kan ada kepentingan dari partai politik juga yang turut dalam tanda kutip nebeng lah, seperti itu. Syarat dari Bapak Jokowi sudah jelas bahwa setiap orang partai politik yang terlibat, ya, dia harus menanggalkan jabatan partai politiknya. Buat saya itu adalah satu syarat profesionalitas. Pak Bang Yos, apakah meninggalkan jabatan partai politik saja itu cukup untuk kemudian, karena kan dia masih merupakan kader dong. Ya. Cukup kader untuk kan, dia kalau tidak ketua umum, tidak kan tidak punya beban. Harus ada ketua umumnya. Kalau kita jadi kader biasa, kan ada ketua umumnya, ada penjabat-penjabat lain di partai politik itu. Misalnya bendahara, misalnya juga bagian dana yang harus mencari dana. Bukan tanggung jawab kita. Gitu. Tetapi seringkali kan loyalitas itu kan juga diuji. Ya biasa gitu. Tetapi kalau itu hanya untuk alasan untuk tidak gunakan, nggak ada orang mau berjuang lewat partai, maka tidak ada pemenang pemilu karena orang nggak mau ke situ kan. Gitu loh. Jadi saya misalnya, sekarang saya dipercayakan. Saya menganggap jabatan menteri itu jauh lebih penting dari jabatan saya sebagai ketua umum partai. Jadi kalau memang itu disyaratkan ditinggalkan, itu pasti akan saya lakukan kalau saya, nah misalnya gitu ya. Tapi dan nama Bang Yos juga sekarang sudah masuk di bursa yang diusulkan seperti itu. Nah kalau Mas Musasi melihat dari orang parpol, kemudian dari kalangan profesional, ini akan bekerja seperti apa? Ketika mereka berada dalam satu kabinet, apakah selama ini kalau dari track record dari kabinet-kabinet sebelumnya dengan perkiraan kabinet Jokowi nanti, apakah bisa berjalan bersama? Saya kira tidak ada persoalan. Yang paling utama di sini yang akan diuji adalah faktor leadership-nya. Bagaimana Pak Jokowi kemudian memimpin kabinetnya. Ketika dia kemudian bisa memilah dan memilih orang-orang yang duduk sebagai kandidat ini dengan berdasarkan kriteria yang jelas. Misalnya mereka dipilih karena programnya unggul. Karena mereka bisa mempunyai gagasan perubahan yang baik buat masyarakat ke depan, kenapa tidak? Sehingga kita berpatokan kepada sana.
uji publik dimaksudkan, keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan dan lain sebagainya dimaksudkan juga untuk menguji apakah janji para kandidat ini nanti bisa terrealisasi ke depan. Buat saya akan sangat baik bila perdebatannya kita alihkan dari parpol non parpol kepada gagasan apa yang mereka tawarkan. Seberapa kualitas? Seberapa kualitas mereka bisa ditunjukkan dari seberapa cerdas gagasan mereka untuk perubahan ke depan. Baik. 421 triliun, saya teringat terus karena angkanya cukup signifikan. 421 triliun dari kandidat Pak Poltak ini juga sangat-sangat dahsyat buat Indonesia ke depan ketika itu bisa benar-benar. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya Bang Yos dan juga Mas Musasi. Pemirsa, kami akan segera kembali.